إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih melanjutkan daripada penjelasan hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini 5 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. 1 dan 2 as-sam'u wa ta'ah telah kita pelajari. Demikian pula yang ketiga al-jihad, dan masuk kepada penjelasan tentang al-hijrah. Sebagian daripada penjelasan Syekh telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Al-hijrah ini ada 2 makna. Yang pertama adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri kafir kepada negeri Islam, dari negeri khauf, negeri yang penuh dengan rasa takut dan kekacauan, kepada negeri yang penuh dengan keamanan dan ketentraman, negeri yang penuh dengan kezaliman, berpindah kepada negeri yang penuh dengan keadilan. Kemudian yang kedua adalah hijrah dari perkara-perkara kemaksiatan kepada ketaatan. Dan hal tersebut disyaratkan di dalam hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jihad yakni dalam rangka jihadul adu, melawan musuh, ataupun jihadun nafs, melawan jiwa. Maka hal tersebut terus berlaku sampai hari kiamat tiba. Adapun makna la hijrata ba'dal fathi, yakni karena Makkah pada saat itu menjadi darul Islam, sedangkan hijrah itu dari darul kufur, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Sedangkan Makkah telah menjadi negeri Islam, sehingga tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah ataupun ke tempat yang lain. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan mendapatkan keutamaan jihad atau mendapatkan keutamaan hijrah, dia masih bisa mendapatkannya dengan jihad dan niat. Walakin jihadun wa niyah. Berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka jihad fisabilillah, jihadul adu, ataupun berpindah dari kemaksiatan kepada Allah menuju niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan hijrah. Jadi berikutnya kita lanjutkan ucapan daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa qad yakunu thamma hijrah wajibah ukhra aydan. Dan di sana ada pula hijrah yang lain, yang wajib pula. Wa hiya min dari bid'atin ila dari sunnah. Di sini Syekh mengatakan bahwa ini adalah hijrah yang wajib.
hijrah dari negeri bid'ah. Negeri bid'ah bukan negerinya yang bid'ah, tetapi pelakunya, orang-orangnya, penduduknya, gemar dengan berbagai macam kebid'ahan menuju negeri yang di situ makmur sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan di saat kita tinggal di satu tempat di mana di situ sulit sekali kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka benar wajib untuk meninggalkan tempat tersebut bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Adapun jika penduduknya adalah penduduk yang sangat gemar dengan bid'ah, tetapi kita masih bisa menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah, maka disunahkan saja untuk berpindah dari tempat tersebut, tidak sampai wajib. Kapan wajib? Di saat kita dipaksa oleh mereka untuk menjalankan berbagai macam kebid'ahan, dan kita mendapatkan gangguan, tidak bisa menjalankan ibadah dengan sempurna dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang kita ketahui. Maka dalam keadaan seperti ini, jika kita memiliki kemampuan, maka wajib bagi kita untuk keluar dari negeri tersebut. Aw min dar la yastati fiha idharad din ila dar yastati fiha idharad din. Atau dari negeri yang seseorang dia tidak sanggup untuk menampakkan agamanya di negeri tersebut, menuju ke negeri yang dia mampu memungkinkan untuk menampakkan agamanya. Meskipun negeri tersebut juga negeri kafir, tetapi diberi keleluasaan untuk menampakkan daripada agamanya, diberi kebebasan. Wa hadhihi tahtalifu bi ikhtilafil ahwal. Tadi bisa dicontohkan hijrahnya muslimin pada masa Rasul ke negeri Habasyah. Ya, la yastati fiha di Makkah pada waktu itu, di Makkah kaum muslimin tertindas, tidak mampu untuk menampakkan agama, menuju ke negeri yang diberi kebebasan dan jaminan keamanan oleh penguasa negeri tersebut untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Dan hukum permasalahan ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi wal azminah wal amkinah, sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Walaha tafasil, dan ini pun memiliki rincian-rincian. Kadzalika idza kana la yastati' al-baqa fi dari bid'ah atau tadhhar fiha al-bid'ah bi ajli ma yanubu nafsahu min al-hazan. Demikian pula apabila dia la yastati' al-baqa fi dari bid'ah, tidak sanggup untuk tinggal terus di negeri bid'ah, atau di negeri yang di situ muncul berbagai macam bid'ah, supaya diajli ma yanubu nafsahu minal hazan aw min abdik ala zuhuril bid'ah, walakinnahu yastati an yudhira dinah wa an yu'li amra sunnah lakin yuridu biladan ya'man fiha akthar. Ini beliau ingin menyebutkan satu kondisi yang lain. Di sini kondisi di mana negeri tersebut adalah negeri yang penuh dengan berbagai macam bid'ah atau muncul padanya bid'ah. Maka boleh bagi dia untuk berpindah dari negeri tersebut, disebabkan karena apa yang dia rasakan berupa kesedihan. Tentu orang yang beriman, berilmu, bertakwa kepada Allah, menginginkan kebaikan terhadap dirinya, keluarganya, dan manusia secara umum, kaum muslimin, umat, dia akan merasakan kepedihan dan kesedihan melihat dan menyaksikan berbagai macam kebid'ahan yang terjadi, atau rasa sempit dada melihat berbagai macam bid'ah yang muncul di tengah-tengah masyarakatnya. Walakinnahu yastati an yudhira dinah, tetapi dia mampu untuk menampakkan agamanya. Kenapa? Karena dia adalah tokoh atau orang sungkan dengan dia, tidak ada masalah dengan dirinya. Dia tetap bisa tinggal di tempat tersebut dengan leluasa menjalankan sesuai dengan keyakinannya.
Wa yu'li amra sunnah, dan mampu untuk kemudian meninggikan perkara sunnah. Lakin tetapi dia yurid bila dan ya'man fiha akthar. Dia menginginkan negeri yang dia bisa merasakan keamanan lebih daripada negeri tersebut. Wala yu'arridu fiha dinahu lil fitan, dan tidak menghadapkan padanya agamanya terhadap fitnah-fitnah. Hanya dia tidak menghadapkan agamanya tersebut untuk mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Meskipun dia memiliki kokohan, tetapi di tempat yang penuh dengan berbagai macam bid'ah tentu dia akan mendapatkan berbagai macam ujian. Fahadihi yakunu hukmul hijrah fi hadzal hal mustahabbah. Maka orang yang seperti ini, hukum hijrah pada orang ini adalah mustahab, tidak sampai wajib. Kenapa? Karena dia masih mampu untuk yuzhirus sunnah, yu'lin as-sunnah, mampu untuk menampakkan secara terang-terangan sunnah Rasulullah SAW. Li'annahu yastati' an yuzhir dinah. Dia mampu untuk menampakkan agamanya. Wal balad awid dar laisat dar kufrin. Sedangkan negeri tersebut, negeri yang dia huni bukan negeri kafir. Wa innama hiya darun fiha sunnah wa fiha al-bid'ah. Tetapi negeri yang padanya terdapat sunnah dan padanya terdapat bid'ah. Ini rincian yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan hijrah. Wa thamma tafasil ukhra tutlab min madhaniha. Dan di sana masih ada rincian-rincian yang lain yang tentunya dicari di tempatnya. Artinya di tempat-tempat pembahasan tersebut dari ilmu-ilmu fikih. Ini bagian hijrah yang pertama, yakni perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menyelamatkan agama. Itu bisa dari negeri kafir ke negeri muslim, atau dari negeri khauf ke negeri aman, atau dari negeri bid'ah ke negeri sunnah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua. Al-hijratu mimma siwallah jalla wa ala ilallah jalla jalaluh. Ini hijrah yang diistilahkan oleh Syekh, hijrah dari selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini berdasarkan firman-Nya, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian menuju Allah, sesungguhnya aku terhadapnya merupakan pemberi peringatan yang nyata. Lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang ditakuti itu kemudian dia justru didekati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kalau ditakuti tentu akan lari, ditinggalkan. Karena dia ditakuti. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat lari. Sehingga larinya justru kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa melindungi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia dan makhluk yang ada di alam semesta yang sanggup untuk lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang tidak ada tempat lari. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat selamat darimu ya Allah kecuali kembali kepadamu. Kalau kembali kepada Allah, maka dia selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bi'an yahjura kullama yushghil Allah jalla wa ala, yakni dia berhijrah, meninggalkan segala sesuatu yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuttaja wa yuhajir ila Allah jalla wa ala, dan dia menuju kepada Allah dan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada jaa fil hadits, dan karenanya terdapat di dalam hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari. Dan kalimat ini diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada para muhajirun, ya, para sahabat dari kalangan muhajirin, supaya mereka jangan sampai tertipu dan terpedaya oleh diri-diri mereka, oleh amalan mereka,
Jangan sampai mereka kemudian ujub, ya, yang hal itu akan merusak daripada amalan mereka. Maka Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada mereka, para muhajirin, para sahabat mulia, bahwasannya yang namanya hijrah itu bukan semata-mata perpindahan mereka dari negeri mereka ke negeri yang lain, dari Mekah menuju Madinah. Bukan itu. Tetapi lebih daripada itu adalah sebenar-benarnya muhajir adalah orang yang berhijrah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat daripada hijrah adalah imtithal awamir syara', menjalankan perintah-perintah syariat. Ini makna yang pertama. Kalimat al-muhajir man hajara ma'nahu Allahu anhu. Ya, ini supaya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka semakin sempurna hijrahnya. Jangan sampai terpedaya oleh besarnya pahala hijrah. Mereka telah berhijrah bersama Rasulullah SAW, sehingga hal tersebut kemudian membawa kepada rasa ujub, rasa sombong, bangga diri terhadap yang lain. Maka Rasul menegaskan bahwa muhajir itu yang sejati, yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang berhijrah dari apa-apa yang Allah larang. Kalau kemudian perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam urusan-urusan yang lain, dalam perkara-perkara yang lain, dan tidak menyebabkan dia meninggalkan apa yang Allah larang, maka tentunya hijrahnya tersebut tidaklah ada nilainya. Kemudian makna yang kedua daripada makna ini adalah di saat kemudian berbagai macam negeri-negeri kafir telah ditundukkan oleh Islam, ya, dan Mekah bahkan telah ditundukkan oleh Islam, terjadi Fathu Mekah, sedangkan di sana tentu, ya, dengan Fathu Mekah tersebut hilang satu keutamaan besar, yakni pahala hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dalam rangka untuk menutup rasa kecewa yang ada pada sebagian muslimin pada masa tersebut karena telah tertinggal dari amalan yang sangat besar, tidak bisa untuk berhijrah kembali karena tidak lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah yang pahalanya diabadikan di dalam Al-Quran dan pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang besar. Maka Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini supaya orang-orang yang belum melaksanakan hijrah sekalipun mereka tetap bisa mendapatkan daripada keutamaan hijrah. Tentunya tidak sebagaimana hijrahnya para sahabat yang pertama, ya, tapi dari sisi hakikat hijrah yang sebenarnya. Karena hakikat daripada hijrah yang sebenarnya adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga dari sisi ini, pada hakikatnya Rasulullah SAW hendak memberikan tarbiyah kepada para sahabat bahwa hijrah yang hakiki, hijrah yang sebenar-benarnya itu adalah hijrah lahir dan batin. Hijrah secara zahir, yakni perpindahan badan dari satu negeri ke negeri yang lain, dan hijrah secara batin, yakni keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah. Hijrahnya tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalimat al-muhajir man hajara manahallahu anhu, kata Syekh, wa hadha ya'ummu asya' katsirah tadullu ala anna haqiqatal hijrah ma la yuhibbullah jalla jalaluh. Dan ini, ya, sabda Rasul ini maknanya adalah umum, mencakup segala sesuatu, perkara yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasannya hakikat daripada hijrah itu adalah meninggalkan apa yang tidak dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci nama-namanya. Wa hadhihi yahtalifu fiha an-nas.
Dan tentunya ini manusia satu dengan yang lain berbeda-beda. Wa takhtalifu maqamatuhum fi dzalik. Dan kedudukan mereka pun bermacam-macam pada perkara ini. Bihasabi 'izami mahabbatihim lillahi jalla wa ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kadar besarnya kecintaan mereka kepada Allah jalla wa ala dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan mempengaruhi nilai besar dan kecilnya hijrah mereka. Itu yang akan mempengaruhi besar kecilnya pahala mereka dalam hijrahnya, dalam dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkannya. Wa hadhil hijrah mimma siwallah jalla wa ala ila Allah jalla wa ala wahda takun fil i'tiqadat wa fi amalil qalb wa fi kalamil lisan wa fi isti'malil hawas wal jawarih wal amr fiha 'ashib. Dan hijrah yang seperti ini, ya, hadhil hijrah dari yakni meninggalkan segala sesuatu selain Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini terjadi, ya, baik dalam perkara i'tiqad, perkara keyakinan. Dia tinggalkan keyakinan-keyakinan dia kepada kebesaran makhluk untuk kemudian dia sandarkan hanya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala semata. Itu orang yang hijrah, benar-benar hijrah. Seseorang yang sebelumnya dia bersandar kepada kekuatan-kekuatan materi, semisal dengan kekuatan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan kedudukannya, maka kemudian dia lepaskan itu semua, dalam artian bukan dilepaskan kemudian ditinggalkan pekerjaannya, bukan, tetapi dilepaskan keterkaitan hati kepadanya, kepada materi-materi tersebut, kemudian hanya kepada Allah SWT semata bersandarnya. Ini semua hanyalah sekedar sarana, ini semua hanyalah sekedar sesuatu yang menjadi media, cara, dan semisalnya. Sedangkan sandaran saya hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ini hanyalah asbab, dan Allah lah yang menentukan. Ini adalah hijrah, walaupun badannya tidak hijrah kemana-mana, badannya tetap, dia tidak kemudian meninggalkan pekerjaan dia tetap jalani. Kedudukannya dia tetap syukuri dengan kedudukan dia. Ya. Dengan itu dia tidak akan pernah, kalau dia sebagai seorang pejabat, dia tidak akan pernah korup. Baik korup harta, ataupun korup waktu, ataupun yang lainnya. Baik. Demikian pula, dia tidak lagi bersandar kepada kekuatan-kekuatan mistis. Dia tidak lagi bersandar kepada ucapan-ucapan paranormal. Dia tidak lagi bersandar kepada dukun. Dia tidak lagi bersandar kepada ramalan-ramalan supranatural, orang-orang pintar. Ya. Dia tinggalkan itu semua. Ini hijrah. Hijrah secara apa? I'tiqad. Sebagai seorang petani misalnya, kalau mau menggarap sawah harus ada berbagai macam sesaji. Sesaji ini, sesaji itu digunakan untuk kelancaran daripada usaha pertaniannya. Ya, menyembelih kurban berupa kambing kah, ayam kah, bebek kah, ataupun yang semisalnya. Ya, kemudian ditanam di sawahnya, di ladangnya, diperuntukkan kepada Dewi Sri ataupun Joko Sadono dan yang semisalnya, maka itu semua dia tinggalkan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam acara nikahan, dalam acara bangun rumah, dan dalam acara-acara apa saja, dia tidak lagi menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hijrah, ya, fil i'tiqadat. Wa fi amalil qalb, dan pada amalan hati, tawakalnya, rasa takutnya yang sebelumnya, tawakal kepada makhluk-makhluk halus, tawakal kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia,
dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai wali ataupun benar-benar wali Allah ataupun pada Nabi, dia tinggalkan, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Amalan hati, ya. Roghbah dan rohbahnya, harap dan cemasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rojaknya itu juga hanya kepada Allah. Rasa takutnya hanya kepada Allah, dan seterusnya. Wa fi kalamil lisan, dan pada ucapan-ucapan lisan dia. Wa fi isti'malil hawas wal jawarih, dan dalam melakukan berbagai macam indera dia dan anggota badan dia, semuanya diperlakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dia yang sebelumnya mungkin bukan kepada Allah, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Ucapan-ucapan yang sebelumnya mungkin banyak dia gunakan untuk perkara-perkara dosa ataupun minimalnya sia-sia, dia gunakan untuk zikrullah. Demikian pula hawasnya, mata dia, telinga dia, ya, dia gunakan, ya, untuk perkara-perkara yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Anggota badan dia, kaki dia, tangan dia, dia gunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah hijrah. Wal amru fiha asyik, dan urusan dalam perkara ini sangatlah rumit, sangat sulit, ya. Wal fitan bi umumiha innama yubtalan nas fiha fi hadzal maqamil azim. Dan berbagai macam fitnah-fitnah, ujian-ujian secara umum manusia diuji padanya terkait dengan kedudukan yang sangat agung ini. Hal hajaru mimma nahallahu jalla wa ala anhu ila amarallahu jalla wa ala bihi am annahum qassaru fi dzalik. Dalam makom yang sangat agung ini, yakni apa? Apakah hijrahnya seseorang itu dari perkara-perkara yang Allah larang darinya kepada apa yang Allah perintahkan, ataukah mereka kurang dalam perkara ini? Artinya hijrah tidak hanya semata perpindahan badan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah lebih umum daripada itu adalah hijrah secara batin, ya, hijrah secara batin. Dan di antara bentuk hijrah secara batin yang dituntut dengannya adalah hijrah secara zahir adalah tadi perpindahan seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena itu tidaklah terjadi kecuali yang pertama, hijrah secara batin terlebih dahulu yang dilakukan. Seorang tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut, ya, terlebih di tempat dia tersebut adalah tempat dia dibesarkan, memiliki banyak sekali kenangan-kenangan indah di tempat tersebut. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia ingin meninggalkannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wat taqsir yakunu sababuhu dha'fal mahabbah. Dan kekurangan dalam hijrah ini sebabnya adalah karena lemahnya kecintaan dia kepada Allah. Wa dha'fal iman, dan sebabnya adalah kelemahan iman. Fa yakunu ashabuhu mimman khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, sehingga pelakunya itu termasuk daripada orang-orang yang mencampur antara amalan-amalan yang baik dengan amalan-amalan yang jelek. Artinya dia itu pengennya kebaikan, tetapi dia belum sanggup untuk meninggalkan kejelekan. Itu yang menyebabkan kemudian seseorang lemah dalam hijrahnya. Sehingga pahala hijrah akan sempurna di saat seseorang bisa istiqomah dalam hijrahnya. Terkadang dia ingin hijrah, perkara-perkara dosa dia tutup, pintu-pintunya dia tutup rapat-rapat semua satu persatu. Tetapi karena kelemahan daripada imannya, kembali dia buka apa yang sudah pernah dia tutup, ya. Dia tahu ini adalah dosa. Dia sempat hijrah tetapi kemudian balik lagi, dia buka lagi, hijrah lagi, buka lagi. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Sebabnya adalah dha'fal mahabbah wa dha'fal iman. Kelemahan kecintaan dia kepada Allah dan kelemahan iman dia. Hawa nafsunya lebih kental, hawa nafsunya lebih kuat menguasai dirinya. Di kali yang lain, di saat dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, dia kembali taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali menutup pintu-pintu maksiat.
tetapi di kesempatan yang lain dia buka kembali apa yang pernah dia tutup. Terus seperti itu. Ini disebabkan karena dhaful iman, kelemahan iman, kekurang seriusan di dalam seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berikutnya summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal jama'atu fa innahu," ini yang kelima berarti ya, yang terakhir. Dan al jamaah, fa innahu man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala'a qatal islam min unuqi illa an yuraji'. Dan al jamaah, karena sungguhnya siapa saja yang dia melepaskan diri dari jamaah walaupun hanya sejengkal, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, illa an yuraji', kecuali dia mau kembali. Keluar daripada jamaah ada perkara yang abstrak, akan tetapi dibuat oleh Rasul SAW sebagai sesuatu yang konkret. Kalau seseorang berjamaah itu ibarat di lehernya itu terikat satu tali jamaah. Dia terikat, tidak bebas. Dia harus mengikuti al-jamaah. Al-jamaah adalah al-haq, kebenaran. Ya, ini apa yang berada di atasnya para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu al-jamaah. Dan al-jamaah di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah itu, makana alaihi ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berada di atasnya para sahabat, ini adalah al-jamaah. Makna yang kedua adalah jamaatul muslimin. Dan ini nanti tentunya akan disebutkan oleh Syekh. Yakni jamaah kaum muslimin artinya adalah jamaah kaum muslimin bersama dengan imamnya, bersama dengan penguasanya. Keluar daripada jamaatul muslimin artinya bukan nama kelompok ya, jamaah muslimin ataupun Islam jamaah, bukan. Tapi maknanya adalah penguasa kaum muslimin bersama dengan rakyatnya. Itu makna daripada al-jamaah. Barang siapa yang keluar daripada al-jamaah, yakni keluar daripada pemerintah kaum muslimin bersama rakyatnya, dia nyimpang, maka dia telah melepaskan ribqatul Islam. Ibaratnya ikatan tali Islam yang ada, yang melilit lehernya tadi dia lepaskan. Dia lepas dan tidak lagi bersama dengan jamaah. Maka saat ini kebanyakan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai jamaah itu adalah orang-orang yang lepas daripada jamaah. Justru orang-orang yang menyebut dirinya sebagai jamaah itu adalah orang-orang yang lepas daripada jamaah. Mereka melepaskan diri daripada penguasa yang sah bersama dengan rakyatnya. Itulah jamaah. Melepaskan diri dan membuat berbagai macam statement-statement dan kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka itu lepas daripada jamaah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Entah dengan menyebut dirinya sebagai negara di dalam negara seperti NII, negara Islam Indonesia, ataukah mereka sebut diri mereka dengan kalimat jamaah muslimin, jamaah ini, jamaah itu, ataupun mereka sebut dengan hizb, nama hizbiyah, hizb tahrir, ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Maka justru orang yang menyamakan dirinya dengan jamaah itu ya sebagai satu organisasi itu adalah orang-orang yang keluar daripada jamaah. Maka hal ini harus dipahami kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang lepas dari jamaah kaum muslimin tidak shibrin, hanya satu jengkal, maka dia telah melepaskan ribqatul Islam dari
lehernya sampai dia mau kembali lagi. Kalau bahasa kita mungkin ya, karena ini adalah negara demokrasi, mereka membolehkan oposisi. Maka oposisi ini adalah kalimat yang pada hakikatnya tepat untuk dikatakan melepaskan diri dari jamaah. Kalaupun mungkin bisa dikatakan demikian. Karena anak sendiri bukan tidak paham betul apa kalimat oposisi, hanya dari apa yang anak pahami, oposisi adalah sesuatu yang berseberangan dengan pemerintah, apa begitu? Apa ada kalimat yang lebih bisa tepat menggambarkan oposisi? Di luar pemerintah. Di luar pemerintah. Ya ini yang anti pemerintah begitu bisa dikatakan? Enggak ya? Karena mengkritik. Mengkritik saja. Oh berarti bukan seperti itu anaknya apa? Tugasnya mengkritik kebijakan pemerintah. Bukan lawan pemerintah, bukan ya? Bukan. Iya. Kalau yang lawan pemerintah, nah ini dia berarti telah keluar daripada jamaah kaum muslimin bersama dengan pemimpinnya. Baik. Qauluhu wal jama'atu huna amrun bil jamaah atau amara bil jamaah. Wal jamaah huna di sini amara bil jamaah. Di sini beliau memerintahkan berjamaah. Apa yang dimaksudkan dengan jamaah? Wal muradu huna bil jamaah fi hadzal hadits jama'atul muslimin fi abdanihim wa alla yakhruja anhum. Yang dimaksudkan jamaah di sini adalah jama'atul muslimin pada badan-badan mereka. Ini fi abdanihim maksudnya bukan fi dinihim ya. Ini kaitannya dengan badan-badan mereka. Badan-badan mereka itu maksudnya bagaimana? Jadi mereka tidak mengeluarkan diri dari lingkup muslimin secara kemasyarakatan. Wala yakhruja anhum, tidak keluar dari mereka. Wa yufariq jama'atal muslimin fi abdanihim, dan melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin pada badan-badan mereka. Li'adli ma yatarattab ala dzalika minal mafasid allati nahallahu jalla wa ala anha. Supaya tidak kemudian terhasilkan kerusakan-kerusakan yang Allah Azza wa Jalla larang darinya. Ini satuan bersama dengan kaum muslimin semuanya, tidak kemudian memisahkan badan dari kesatuan tersebut, ya, memisahkan badan keluar daripada kesatuan kaum muslimin dan membuat apa istilahnya ini tempat sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Ya. Khawarij itu mereka pada masa Ali bin Abi Thalib mereka pisah badan. Di sini kaum muslimin, ya, bersama dengan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifahnya. Mereka melepaskan diri, dan mereka berada di satu tempat yang namanya apa? Harura. Sehingga mereka Khawarij ini awal dahulu pertama kali sebelum dikenal sebagai Khawarij, mereka itu dikenal dengan Haruriyah karena bertempat tinggal di Harura. Demikian pula kaum muslimin yang mereka kemudian melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Khawarij. Dia memisahkan diri dengan jamaah kaum muslimin, merasa tidak satu bagian dengan jamaah kaum muslimin, apalagi sampai kemudian mengkafirkan jamaah kaum muslimin. Maka ini berbahaya sekali. Dia telah keluar daripada al-jamaah. Wa aslul jamaah allati amara Allah jalla wa ala biha wa didduha wa huwa al-iftiraq alladzi nahallahu jalla wa ala anhu yasmal al-istima' fid din wa yasmal al-jama'a fil abdan. Dan asal daripada kalimat jamaah yang Allah perintahkan dengannya dan lawannya adalah al-iftiraq yang Allah larang darinya. Maka asal daripada al-jamaah itu adalah tercakup padanya al-istima' fid din. Tercakup padanya adalah bersatu dalam agama. Wa yasma' al-jama'ah fil abdan, dan juga tercakup padanya bersatu dalam badan. Itu jamaah nau'an, di mana al-jamaah itu ada dua macam. Jama'atul din wa jama'atul abdan. Jamaah secara din, secara agama, dan jamaah secara badan.
Dan jamaah secara badan ini maksudnya tidak keluar daripada persatuan dan kesatuan jamaah kaum muslimin dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Itu maknanya. Sedangkan jamaah secara agama adalah bersatu di atas pemahaman Islam yang benar. Wa kullun minhuma muta'alliqatun bil ukhra. Dan masing-masingnya dari keduanya ini terkait dengan yang lainnya. Fa idza tammat jama'atud din awil istima' 'ala din al-wahid duna tafarruq fil Islam, duna tafarruq fid din fa innahu yajtami'un nas fi abdanihim. Apabila sempurna jama'atud din, sempurna kesatuan dalam agama, ya, atau persatuan di dalam agama, yang dalam satu agama, tidak ada perpecahan di dalam Islam, tidak ada perpecahan di dalam agama, maka otomatis manusia akan bersatu dalam badan mereka. Mereka akan bersatu. Dan merupakan sunnah Rasulullah SAW di saat kemudian kaum muslimin, misalnya Rasul dan para sahabat mereka ini melakukan safar secara rombongan begitu, mereka tidak terpencar-pencar. Mereka berada dalam satu rombongan dan kemudian di saat mereka singgah, tidak kemudian yang satu ke sana, yang satu ke sana, yang satu ke sana, tidak. Mereka berkerumun. Menjadi satu di situ. Tidak pisah badan. Karena mereka menjalankan daripada arahan Rasulullah SAW. Wa idza istama'u fi abdanihim fa innahu ahra an yastami'u fi dinihim. Dan jika mereka bisa bersatu dalam badan-badan mereka, maka hal tersebut lebih pantas lagi untuk mereka bisa bersatu dalam agama mereka. Li'anna al-furqah fi hadza tantajul furqah fi hadza wala bud. Karena perpecahan dalam perkara ini perpisahan dalam badan itu akan menghasilkan perpisahan dalam agama dan tidak bisa tidak. Atau sebaliknya, al-furqah fid din tantaj akan menghasilkan al-furqah fil abdan. Faman farraqa fi dinillah, maka barang siapa yang mereka itu bercerai-berai dalam agama Allah, fa innahu yahsul bainahumul furqah fil abdan, maka sungguhnya mereka akan terhasilkan furqah dalam badan. Meskipun rumahnya berdekatan, tetapi tidak ada kesamaan hati, sehingga badannya itu rasanya itu ada nufroh, pengen lari begitu. Ya, walaupun bertetangga, tapi tidak bisa asyik begitu. Sedangkan karena kesatuan, persamaan persepsi dan pemahaman, walaupun jauh di sana, maka itu seperti sangat dekat hubungannya. Dan itu terjadi. Adapun jika kaum muslimin semuanya dalam satu pemahaman, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, maka tentunya mereka akan bersatu dalam badan, sebagaimana persatuan mereka dalam pemahaman. Fa innahu yahsul bainahumul furqah fil abdan wal baghdha was syahna wat taqaduf wa karaha ba'dihim li ba'd. Di saat terjadi furqah di dalam agama, maka akan terjadi furqah di dalam badan, kebencian, pertengkaran, saling tuduh satu dengan yang lain dan saling benci antara satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.